Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi sayyidil asma'i wa sifat. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat dari si channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Dan alhamdulillah sahabat dari si channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini dapat membuka aplikasi YouTube, mendengarkan tentang kisah-kisah kelanjutan kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya, dan mendengarkan telinganya. Insya Allah sahabat sekalian, dengan mendengarkan kisah-kisah ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang akan diperoleh. Pada bab selanjutnya, pada bab yang sebelumnya, dari bab yang keempat saya membahas tentang bab yaitu ketakwaan dan kewaraan para sahabat radhiyallahu an. Pada bab kelima sekarang ini insya Allah saya akan menguraikan tentang yaitu bab kenikmatan dan kecintaan terhadap sholat dengan khusyuk dan khudu. Sholat merupakan amalan ibadah yang sangat penting. Pada hari kiamat nanti, amal yang pertama kali akan ditanyakan setelah iman adalah sholat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan adalah sholat. Dan selain hadis di atas masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kepentingan sholat. Hal ini telah saya disusun di kitab ini atau di yang saya kisahkan ini, yaitu risalah kitab fadilah ya tentang sholat. Bab yang pertama, firman Allah mengenai hak orang yang mengerjakan sholat nawafil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, barang siapa membenci orang-orang yang kukasihi, maka aku akan nyatakan perang dengannya, dan siapapun tidak dapat mendekatiku kecuali dengan menunaikan kewajiban yang telah aku berikan. Orang akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia menunaikan segala kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan aku akan bertambah dekat lagi jika ditambah dengan menunaikan segala amalan sunnah dalam agama. Aku akan menjadikannya sebagai kekasihku. Kemudian aku akan menjadikan telinganya yang digunakan untuk mendengar. Aku akan menjadikan matanya yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadikan tangannya yang digunakan untuk memegang. Dan aku akan menjadikan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika berdoa meminta sesuatu, maka aku akan mengabulkannya permintaannya, dan jika ia meminta perlindungan dari sesuatu, maka aku akan melindunginya. Sahabat dari si channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini kita ambil hikmahnya, pelajarannya, menjadikan telinga, kaki, tangan dan lain-lainnya menunjukkan bahwa seluruh penglihatan, pendengaran, gerakan tangan, gerakan kaki, dan perasaannya berjalan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun ia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sungguh beruntunglah orang-orang yang di samping dapat menunaikan amalan wajib dan fardu, juga ia diberi taufik untuk memperbanyak amalan sunnah serta nawafilnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahannya
memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaki, tangan, mata, telinga, semuanya anggota badan kita kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah apakah tidak? Anggota badan yang sehat ini dipergunakan di jalan Allah atas perintah Allah apa tidak? Jika dipergunakan maka insya Allah akan menjadikan penolong, dan sebaliknya jika seluruh anggota badan kita ini dipakai malas-malas atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan berbicara di hadapan Allah. Tangan, kaki, mata, telinga dan lain sebagainya, sementara mulut kita akan dikunci. Yang tadinya kita pandai berbicara, pandai berbohong, pandai sekali mengelak dan lain sebagainya, maka kelak akan diam membisu, tidak akan berbicara apa-apa, melainkan tangan, kaki, semuanya itu yang akan berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi